Emang benar ya, Persib Bandung jatuh miskin, tiket dinaikkan, harga pemain asing yang baru tidak boleh lebih dari 2M, nego pemain asing yang lama dengan klausul kontrak barunya yang ingin naik gaji, ditolak juga, pada akhirnya harus hengkang. Emang benar, Persib Bandung sekarang jatuh bangkrut. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia, dimanapun kalian berada, nggak tahu kenapa, akhir-akhir ini di kolom komentar saya, di YouTube atau juga di TikTok, banyak orang yang mengatakan atau berstatement, katanya Persib Bandung ini adalah salah satu tim terkaya di Indonesia, salah satu manajemen terkuat keuangannya, tapi kok beli pemain aja hitung-hitungan, nego kontrak gaji pemain baru aja, gak mau dinaikkan, pada akhirnya hengkang. Persib itu terlalu banyak memikirkan untung katanya, berbisnis katanya, sehingga tidak ingin mempertahankan gelar juara. Bagaimana mau juara musim depan, mempertahankan pemain asing yang dulu aja nggak becus katanya, kayak gitu. Nah ini nggak tahu kenapa ya, berawal dari mana? Mungkin berawal dari asumsi mereka yang tidak pernah menonton pembahasan tentang Persib itu secara penuh, secara full. Persib lagi ngirit, iya, kita harus akui. Beberapa kali bahkan di konten saya pun, saya bahas kalau Persib Bandung ini sekarang lagi ngirit banget. Pemain asing tidak boleh lebih dari 2M. Itu harus diakui. Bahkan untuk belanja pemain asing pun kemarin udah di spill sama saya 25M. Walaupun kita belum tahu spesifiknya. Apakah 25M itu untuk pemain asing saja atau juga untuk rekrut pemain lokal juga, apakah udah termasuk gaji juga dan segala macamnya, kita nggak tahu. Cuman kurang lebih angkanya segitu gitu kan. Nah, soal Stefano, pasti yang dibahas itu masalah Stefano kan. Stefano itu kabarnya kenapa dia hengkang karena ada nego, tidak kesepakatan kontrak lah intinya. Apakah mungkin durasi kontraknya atau juga nominal atau salary gajinya, kita belum tahu secara spesifiknya. Cuman memang ada masalah di kontrak. Karena kalau untuk masalah lain, Stefano itu tidak ada masalah dengan manajemen, dengan Persib, bahkan dengan pemain pun tidak ada. Cuma jika dilihat dari historis dia, yang dimana adalah salah satu pemain yang bagus di Eropa sana, udah punya nama, apalagi sekarang performanya kembali meningkat, membawa Persib juara, itu hal yang wajar-wajar aja kalau seandainya Stefano menginginkan naik gaji gitu kan. Dan Persib kabarnya tidak bisa menyetujui itu. Karena ya tadi Persib lagi ngirit banget. Tapi ngirit dan miskin, ngirit dan bangkrut, ngirit dan habis uang tuh beda. Beda banget. Dan kita juga jelas punya alasan kenapa manajemen Persib pada akhirnya harus ngirit di musim sekarang. Kita tahu musim sekarang itu double combo banget sebenarnya bagi Persib Bandung. Yang pertama, double kombonya Persib harus bermain di Asia. Kita tahu bobotoh salam dunia, bermain di Asia itu tidak membutuhkan duit yang sangat besar banget. Nggak duit kecil gitu kan. Kita harus main home away, bagaimana operasionalnya, bagaimana ngurus tiket, paspor, bagaimana juga makan pemain di sana, tiket pesawat, perjalanan. Apalagi kalau seandainya lawan yang harus kita hadapi itu adalah negaranya negara yang cukup jauh dari Indonesia gitu kan. Apalagi kalau Persib Bandung melaju ke fase berikutnya, dan amin mudah-mudahan aja ya bisa melaju ke fase-fase berikutnya yang otomatis akan menambah operasional untuk bermain di Asia sana gitu kan. Nah Persib harus hitung-hitungan ke situ juga. Combo kedua, Persib Bandung alhamdulillah sekarang bisa mengelola GBLA 30 tahun ke depan. Dan kita tahu juga udah jauh-jauh hari bos sebelumnya Pak Teddy mengatakan kalau kita akan ada semacam perombakan yang cukup signifikan di GBLA ini. Mungkin nanti bikin training center, mungkin mes baru, mungkin bagaimana juga memperbaiki sarana dan prasarana yang udah ada sekarang, merubah beberapa mungkin bentuk dari GBLA juga. Itu kan butuh biaya juga. Nah, Persib mungkin harus mengalokasikan ke situ dulu. Jadi Persib harus bisa bagaimana menempatkan uang sesuai kepada tempatnya, sesuai porsinya, dan tidak kurang. Itu yang paling penting, tidak kurang. Daripada kita jual-jualan seperti mungkin beberapa klub tetangga, beli harga 25M pemain. Buktinya mainnya nggak bagus-bagus amat, kalah sama pemain lokal, gajinya juga mungkin pada akhirnya kacau, atau mungkin hanya bisa bertahan setengah musim karena nggak kegaji. Daripada seperti itu, lebih baik ya kita
yang slow-slow aja, tapi peningkatan dan prospeknya bagus. Dan juga prinsip jual beli dimanapun, bukan hanya Persib, termasuk kita, bahkan mungkin termasuk klub-klub lain, kalau beli sesuatu hal, barang, produk, atau pemain di sini, ya pasti pengen yang murah, tapi kualitasnya bagus. Gitu kan? Pasti kayak gitu kan? Kalau seandainya kita bisa beli pemain asing yang murah, atau gaji pemain asing yang murah, tapi kualitasnya bagus, ya ngapain? Kita harus nyari pemain asing yang gajinya tinggi, tapi kualitasnya ya gitu-gitu aja. Ngapain juga kayak gitu kan? Jadi saya tekankan sekali lagi, walaupun saya yakini beberapa orang yang komentar seperti itu sepertinya bukan supporter Persib Bandung. Tapi tugas kita sebagai bobotoh ya, jangan kembali dicaci maki lah. Jangan kembali di serang yang sangat brutal gitu kan. Kalau dikomentari dengan cara-cara yang halus ya nggak apa-apa lah, jangan bercanda-bercanda aja nggak apa-apa. Karena bagi saya yang paling utama itu adalah kerukunan. Karena sepak bola kita bisa maju ya dengan supporternya yang lebih pintar juga gitu kan. Kita jangan serang keburukan-keburukan orang lain, kita cukup jelaskan sedikit-sedikit aja lah, dan buktikan juga bahwa kita adalah supporter yang cerdas. Dan salah satu indikator orang cerdas adalah tidak pernah meladeni orang yang bodoh, seperti itu ya. Itu bagi saya statement. Nah karena Persib Bandung sekarang ngirit, ya kita harus akui Persib lagi ngirit banget musim sekarang karena begitu banyak sekali kebutuhan untuk Persib, tetapi bukan berarti Persib jatuh miskin dan jatuh bangkrut. Nah, segitu dulu mungkin bobotoh salam dunya. Pada intinya kita support terus Persib Bandung. Kritik harus, tapi prasangka-prasangka yang menimbulkan sebuah kebencian alangkah lebih baiknya ditahan lah. Jangan dulu lah gitu dibicarakan. Kalau soal Persib terlalu ngambil banyak untung, ya kita harus akui inilah sepak bola profesional di era sekarang. Ini tuh bukan sepak bola di era kita dulu yang dimana main bola tuh hanya untuk kesenangan semata. Enggak. Tapi sekarang tuh udah benar-benar menjadi bisnis. Sepak bola tuh udah menjadi bisnis, menjadi industri. Kalau seandainya sepak bola tidak berbicara tentang bisnis, ya Persib sulit bisa ngontrak pemain. Saya yakin pemain-pemain asli Jawa Barat pun, bahkan kalau seandainya saya pemain bola pun di Persib, kalau tidak ada menghasilkan uang yang betul-betul uang, saya yakin ragu untuk tetap memperkuat Persib Bandung. Itu sebabnya Persib Bandung harus kuat keuangannya dengan cara berbisnis agar bisa menciptakan sebuah tim yang kuat, pemain-pemain yang hebat di dalamnya, sehingga kita juara, dan kalau udah juara, ya senang. Segitu dulu mungkin beberapa salam dunia. Assalamualaikum.